Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Tri Putra dengan NIM 22279016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri 4 dengan mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi teknologi di era ekonomi digital. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Adapun pendahuluan untuk inovasi teknologi di era ekonomi digital, studi kasus perusahaan unicorn Indonesia. Inovasi teknologi telah menjadi motor penggerak utama bagi transformasi ekonomi global, termasuk di Indonesia yang mengalami lonjakan pesat di era ekonomi digital. Perusahaan unicorn, startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat, seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak telah berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk mentransformasi berbagai sektor bisnis, mulai dari transportasi, e-commerce, hingga layanan keuangan digital. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan lapangan kerja baru, mengoptimalkan rantai pasokan, serta mempermudah akses terhadap layanan yang sebelumnya sulit dijangkau. Era ekonomi digital telah membuka peluang besar bagi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, namun seiring dengan pertumbuhan pesat ini, terdapat tantangan-tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan unicorn di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur digital yang belum merata di berbagai wilayah, kendala regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi teknologi, serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan privasi pengguna di tengah meningkatnya ancaman cyber. Presentasi ini akan membahas ketiga tantangan tersebut dan bagaimana perusahaan unicorn di Indonesia berusaha mengatasinya melalui inovasi teknologi dan adaptasi terhadap kondisi lokal. Adapun permasalahannya, yang pertama, bagaimana perusahaan unicorn di Indonesia dapat mengatasi keterbatasan infrastruktur digital yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap internet dan teknologi digital. Yang kedua, apakah regulasi pemerintah di Indonesia saat ini sudah cukup mendukung pertumbuhan dan inovasi teknologi yang dilakukan oleh perusahaan unicorn, atau masih terdapat kendala-kendala hukum yang memperlambat perkembangan mereka. Yang ketiga, bagaimana perusahaan unicorn di Indonesia dapat menjaga keamanan data dan privasi pengguna mereka di tengah maraknya ancaman serangan cyber dan kebocoran data yang seringkali menargetkan platform digital besar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Inovasi teknologi dan teori difusi. Teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Everett M. Rogers menjelaskan bahwa adopsi teknologi baru dalam masyarakat terjadi melalui beberapa tahap yang melibatkan berbagai kelompok, mulai dari inovator, early adopters, early majority, hingga laggards. Perusahaan unicorn di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia berhasil mempercepat proses difusi inovasi melalui solusi teknologi yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Mereka menciptakan ekosistem digital yang memungkinkan lebih banyak orang mengadopsi teknologi baru dengan lebih cepat, terutama dalam sektor e-commerce dan layanan transportasi. Selanjutnya, ekonomi digital. Ekonomi digital menurut OECD 2018 adalah konsep ekonomi yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Di Indonesia, ekonomi digital memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company memproyeksikan bahwa valuasi ekonomi digital Indonesia dapat mencapai 124 miliar USD pada tahun 2025, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan adopsi teknologi di kalangan masyarakat. Selanjutnya, keamanan data dan privasi. Teori yang relevan dalam konteks keamanan data dan privasi adalah model CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. Model ini menekankan bahwa keamanan data harus mencakup tiga aspek utama: menjaga kerahasiaan data,
memastikan integritas data, dan memastikan ketersediaan data bagi pihak yang berhak mengaksesnya. Dalam konteks perusahaan unicorn di Indonesia, pengelolaan data pengguna secara aman dan etis menjadi isu krusial, terutama karena volume data yang sangat besar dan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap pelanggaran privasi. Selanjutnya pembahasan. Bagaimana perusahaan unicorn di Indonesia mengatasi keterbatasan infrastruktur digital yang belum merata. Salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia adalah infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya memiliki akses internet yang cepat dan andal, banyak wilayah pedesaan dan terpencil masih kekurangan akses terhadap internet berkecepatan tinggi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perusahaan unicorn yang ingin memperluas jangkauan pasarnya ke seluruh Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan seperti Tokopedia dan Bukalapak mulai berkolaborasi dengan pemerintah dalam program pembangunan infrastruktur digital. Mereka juga menggunakan pendekatan offline to online atau yang biasa disebut dengan O2O untuk menjembatani kesenjangan digital, di mana mereka mendirikan mitra lokal di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau internet. Hal ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk tetap mendapatkan akses terhadap produk dan layanan digital meskipun infrastruktur internet belum memadai. Selanjutnya, apakah regulasi pemerintah sudah cukup mendukung perkembangan unicorn di Indonesia? Perkembangan teknologi seringkali bergerak lebih cepat daripada regulasi yang mengatur penggunaannya. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah menunjukkan upaya untuk mendukung perkembangan ekonomi digital, regulasi yang ada seringkali belum sepenuhnya sejalan dengan dinamika bisnis unicorn. Salah satu contoh paling nyata adalah Gojek, yang menghadapi banyak tantangan regulasi terkait transportasi online, di mana status driver yang bekerja secara fleksibel sering menjadi perdebatan dalam hal regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, regulasi di sektor vintage juga belum sepenuhnya mendukung inovasi. Misalnya perusahaan seperti OVO dan GoPay harus beradaptasi dengan regulasi keuangan yang masih kaku. Sementara inovasi dalam teknologi keuangan berkembang pesat. Keberadaan regulasi yang adaptif sangat diperlukan agar perusahaan unicorn bisa lebih leluasa berinovasi tanpa harus khawatir dengan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, bagaimana perusahaan unicorn menjaga keamanan data dan privasi pengguna? Ancaman keamanan cyber menjadi perhatian utama bagi perusahaan unicorn yang beroperasi di Indonesia. Penggunaan platform digital yang luas menyebabkan pengumpulan data dalam jumlah besar. Dalam hal ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi target yang menarik bagi peretas. Beberapa kasus kebocoran data yang melibatkan unicorn di Indonesia seperti kasus Bukalapak dan Tokopedia memunculkan kekhawatiran besar di masyarakat terkait perlindungan data pribadi mereka. Untuk menghadapi masalah ini, perusahaan unicorn telah meningkatkan langkah-langkah keamanan cyber dengan mengadopsi teknologi enkripsi yang lebih canggih, membangun infrastruktur keamanan internal yang lebih ketat, serta meningkatkan kemampuan deteksi ancaman cyber. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia menjadi prioritas bagi perusahaan untuk memastikan bahwa privasi pengguna tetap terjaga. Edukasi kepada pengguna mengenai praktik keamanan digital juga semakin ditingkatkan untuk meminimalisir risiko kebocoran data. Selanjutnya, kesimpulan. Perusahaan unicorn di Indonesia telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital di tanah air. Namun, mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan, infrastruktur digital yang belum merata, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi, serta tantangan terkait keamanan data dan privasi pengguna merupakan tiga permasalahan utama yang dihadapi. Meskipun begitu, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan unicorn, bersama pemerintah dan stakeholder lainnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi digitalnya di masa depan. Inovasi teknologi akan terus menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, saran menurut saya
pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil guna memastikan akses yang lebih merata terhadap teknologi digital. Hal ini akan membantu perusahaan unicorn untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang kedua, regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi teknologi perlu segera diterapkan, terutama dalam sektor fintech dan transportasi online. Pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dan dinamis agar inovasi yang dilakukan oleh perusahaan unicorn tidak terhambat oleh kebijakan yang kaku. Yang terakhir, perusahaan unicorn harus terus berinvestasi dalam teknologi keamanan cyber dan perlindungan data, serta mematuhi standar internasional dan regulasi perlindungan data lokal. Upaya untuk terus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penjaga keamanan privasi di dunia digital juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan digital. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.